Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semua. John Wesley adalah seorang penginjil dan pengkhotbah yang sangat terkenal. Ia juga adalah seorang tokoh di dalam pergerakan kebangunan rohani. Dia dikenal sebagai pemimpin gereja Metodis. Selama hidupnya, koleksi khotbah John Wesley mencapai 40.000 buah. Ini berarti bahwa rata-rata ia berkhotbah 3 kali dalam sehari. Tidak hanya itu, dikatakan ia berkeliling untuk menginjil dan berkhotbah dengan naik kuda sampai sejauh 400.000 kilometer. Sangat menarik untuk disimak kata-kata terakhir John Wesley sebelum ia menghembuskan nafasnya, yakni yang terbaik dari semuanya adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Jika kita perhatikan secara sekilas riwayat hidup John Wesley di atas, maka tentu kita akan mengerti makna kata-katanya tersebut. Dengan pelayanan yang begitu berat dalam menginjil dan berkhotbah, serta memimpin gereja yang didirikannya, John Wesley sangat membutuhkan penyertaan Tuhan. Ia sadar bahwa hanya karena penyertaan Tuhan, ia mampu menjalankan pelayanannya yang sangat berat tersebut. Perkataan terakhir ini pasti diucapkannya tanpa keraguan sedikit pun, karena ia sudah melihat dan mengalami penyertaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan dan pelayanannya. Di dalam Alkitab ada seorang tokoh yang sangat mengerti benar arti dari penyertaan Tuhan. Tokoh itu adalah Musa. Tanpa ragu-ragu, ia meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan bangsa Israel di padang gurun menuju tanah perjanjian. Dalam Kejadian 34 ayat 8 dan 9 dikatakan, segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku mendapat kasih karunia di hadapan-Mu, ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Sebelumnya, Tuhan tidak mau lagi berjalan bersama orang Israel, sebab mereka telah memberontak kepada Tuhan dengan membuat patung lembu emas dan sujud menyembah kepada patung itu. Tuhan berjanji hanya memberikan seorang malaikatnya saja untuk menyertai bangsa Israel. Namun, Musa menyadari bahwa penyertaan Tuhan sangat penting baginya dan bagi bangsanya di dalam perjalanan mereka melewati padang gurun. Bersama Tuhan, Musa dan bangsa Israel menjadi tenang dan tidak ragu untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan dalam perjalanan mereka. Sebaliknya, tanpa Tuhan, Musa sadar bahwa mereka tidak akan bisa berbuat apa-apa. Karena itulah, Musa memohon dengan amat sangat kepada Tuhan agar berkenan menyertai mereka. Dalam Kejadian pasal 24, ketika Abraham mengutus hambanya Eliezer untuk mencarikan seorang istri untuk anaknya Ishak,
Abraham menguatkan hati Eliezer yang mengalami keraguan. Abraham berkata kepada Eliezer, hambanya, Tuhan yang di hadapannya aku hidup akan mengutus malaikatnya menyertai engkau dan akan membuat perjalananmu berhasil, sehingga engkau akan mengambil bagi anakku seorang istri dari kaumku dan dari rumah ayahku. Eliezer berhasil menemukan seorang istri bagi Ishak dari kaum keluarganya, seperti yang dikehendaki Abraham tuannya. Perjalanan Eliezer berhasil karena Tuhan menyertai dia. Tuhan yang membuatnya ia berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 3 dan 4, setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa dan segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Yusuf berhasil dalam segala sesuatu yang dikerjakannya karena ia disertai oleh Tuhan. Bahkan rumah tuannya diberkati karena Tuhan menyertai Yusuf. Eliezer berhasil dalam perjalanannya karena Tuhan menyertai dia. Musa dan bangsa Israel berhasil melewati padang gurun yang penuh dengan halangan dan rintangan karena Tuhan menyertai mereka. Karena Tuhan ada di tengah-tengah mereka, bahkan berjalan di depan mereka. Jaminan bagi kita bahwa kita bisa melewati dan berhasil di sepanjang tahun 2024 ini adalah hanya jika Tuhan menyertai kita. Jika kita meminta Dia berjalan di depan kita untuk menyertai kita, dan bahwa kita hanya akan mengikuti langkah-langkah kaki Tuhan, maka Tuhan akan memahkotai tahun 2024 ini bagi kita dengan kebaikannya. Jejak-jejak langkahnya akan mengeluarkan segala yang terbaik bagi kita. Hidup kita akan penuh dengan sorak-sorai dan nyanyian pujian, karena segala berkat dan karena segala yang baik dari Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati kita sepanjang tahun ini. Amin.